Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Ilahi antu yiyal qalbi binuri ma'rifatika abadan abada. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijat wa sirri sari bi sairil asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sabajmain. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul kita bilkain. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang diriwayatkan oleh Ummi Kalsum yang berbunyi, Ija iksyairu jiladul aidi min khasyatillah takhatan hujunuba kama takhatan syajaratil yabisati warquha. Yang artinya, dan apabillanya bergoncang-goncang oleh kulit hamba daripada takut akan Allah Ta'ala, niscaya gugurlah sekalian dosanya seperti barang yang menggugurkan daripada kayu kering akan daun-daunnya. Dan kemudian sabda baginda kembali, yang artinya telah bergoncang-goncang oleh kulit tubuh daripada takut akan Allah Ta'ala, niscaya Allah Ta'ala telah mengharamkan atasnya api neraka. Nah, ini maksudnya mengenai daripada zikir. Jadi orang yang berzikir itu orang yang bergoncang-goncang tubuhnya. Jadi jika ibaratnya itu diumpamakan seperti pohon kayu. Nah, jadi pohon kayu itu apabillanya digoncang, apabillanya digoyang, pohon kayu itu akan guguran daun-daunnya dan ranting-rantingnya. Semakin kencang, semakin keras menggoyang daripada pohon kayu tadi, maka semakin guguran. Jadi itu diumpamakan orang yang berzikir kepada Allah, orang yang takut kepada Allah, bila berzikir menggoyangkan batang tubuh ini dianggap adalah pohon kayu. Jadi guguran segala dosa-dosanya dan segala nafsu-nafsunya. Nah, makanya orang itu tujuan daripada berzikir bergoyang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, nikmat rasanya. Jadi guguran segala penyakit. Karena orang yang menggemari, orang yang suka dengan zikir, 1000 obat datang, 1000 penyakit akan hilang. Karena orang yang artinya berzikir itu, alangkah baiknya hakikatnya tahu siapa yang dizikirakan, siapa yang menjikirakan. Kada ada lain yang menjikirakan, yang dizikirakan ya satu jua. Kada ada siapa-siapa. Kemana tujuan berzikir? Sini. Ya. Kalau orang syariat artinya zikir la ilaha illallah itu jelas itu umum, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu pasti sudah. Tapi kalau hukum hakikat la ilaha illallah itu menyatakan diri Allah. Siapa yang menyatakan? Ya memang diri Allah Ta'ala. Jadi makna la ilaha illallah, aku kenyataan wujud Allah, aku kenyataan wujud Allah, aku kenyataan wujud Allah. Karena orang yang artinya berzikir, kalimat zikir la ilaha illallah itu mengandung dua makna. Makna nafi dan isbat. Makna nafi itu artinya meniadakan, sedangkan isbat menyatakan dan menetapkan. Nafi itu artinya meniadakan apa yang ditiadakan. Wujud pian tiada, la tiada wujud pian. Isbat nyatakan illallah.
Nah, makanya kita bergoyang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan nikmat rasanya. Nah, jadi bersemangat, berzikir, memukul segala apa yang ada pada diri. Yang nyata tuh memukul akwan. Karena bilanya kita merasa ada, merasa sendiri ada, hasilnya wujudu kajen bunajem la yugasirahu zambun. Wujudmu dosa yang sangat besar. Kenapa? Bilanya kamu merasa bisi wujud. Melainkan orang yang ma'rifat kepada Allah. Orang yang ma'rifat kepada Allah berarti tidak ada lagi wujud kajian bun. Karena bilanya dia merasa bisi diri, dosa besar. Bila merasa bisi wujud, dosa besar. Apalagi merasa melihat, merasa mendengar, seorang merasa berpandir. Karena pada hakikatnya kita ini mati. Orang mati kalau berpandir kada kawa. Orang mati kalau berjalan kada kawa. Orang mati kalau melihat kada kawa. Yang melihat itu adalah sifat hayat hidup Allah Ta'ala, roh. Nah, kembali kepada roh. Jadi itu yang berzikir bukan ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Aku kenyataan wujud Allah, aku wujud Allah, aku wujud Allah, aku wujud Allah. Karena kita sudah nafi wujud kita sudah tiada. Melainkan isbat nyata wujud Allah Ta'ala. Jadi kada kemana-mana berzikir, kada keluar berzikir, menjikiri diri, mematak akwan kita, menenggelamkan akwan kita, supaya jangan lagi merasa baisi diri. Makanya jangan kita nang berzikir. Karena ujar Rasulullah, ana atubu mangkala la ilaha illallah. Aku bertobat, aku berampih mengata la ilaha illallah. Bukan berampih kita, bukan berhenti kita berzikir. Arti berhenti itu jangan kita yang berzikir. Yang berzikir tadi illallah. Nah, la yazkurullah illallah. Tidak ada yang berzikir itu hanya Allah. Namun pada pandangan jahil manusia, karena ujar baginda Rasul, ma'amila adamiyun amalan anbalahu min azabil qabri min zikrillah. Yang artinya tidak ada amalan seseorang yang bisa menyelamatkan dirinya daripada azab dan siksa kubur selain daripada zikrullah. Nah, tapi nyajar banyak berzikir tetap ada siksa. Amun kita nang berzikir, coba dikurungi, dibulati yang terakhir tadi. Nah, tidak ada amalan seseorang yang dapat menyelamatkan siksa kubur dan azab kubur selain daripada zikrullah. Zikrullah itu maknanya zikir Allah, bukan kamu yang berzikir. Jakanya kamu, kita yang berzikir, zikruka. Ini zikrullah. Makanya orang-orang yang memimpin daripada zikir kan, afdalu zikri fa'lam annahu. Seabdal nang berzikir itu tiada lain. La ilaha illallah, kataku aku nang berkata. Nang berkata tadi tadi aku Allah, bukan seorang. Mulut ini cuma kesandaran daripada tadi Allah. Roh nang berzikir supaya merasakan kepada seluruh batang tubuh, supaya tahu bahwa roh ini ampun Allah, jasmani ampun Allah. Jadi kada ada lenyap kita tenggelam. Nengaran barang tenggelam, nengaran artinya tiada, yang namanya lenyap berarti tidak ada. Sesuai ujar Rasulullah di dalam hadis kursi, min adamin ila ujudin wa min ujudin ila adamin. Kamu asal tiada, dasar tiada, yang hakikatnya ya memang tiada kita. Lalu diadakan, kemudian ditiadakan lagi, ya memang tiada. Nah ini nang sampai Allahu Akbar. Tubadil terganti kepada wujud Allah. Lalu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tubadil pulang. Lalu namanya manusia, ya Muhammad. Nah, Allahu Akbar, tubadil lagi Allah nang ada. Assalamualaikum warahmatullah, hamba pulang nang ada. Kada mau ini hamba, ini Allah Ta'ala, tak dua. Itu bujur aja tauhid, kada tak salah. Karena perjalanan kita perjalanan ma'rifat, perjalanan tasawuf. Kalau perjalanan tasawuf, nah
Satu aja yang ada, ilallah. Cuma berjahir, bernampak, berkelakuan kepada hamba. Namun hamba siapa? Hamba yang mengerti dengan adanya Allah. Nah, di mana adanya Allah, nampaknya Allah. Bukan Allah Ta'ala bertempat. Allah Ta'ala tidak bertempat. Laisa lahu makanun wala zamanun fakhalaqal makan wal zamana. Allah Ta'ala tidak bertempat. Dialah yang mengadakan waktu dan tempat. Tidak bertempat, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala bernampak. Mau kenampakan Tuhan seberitaan nang karujut mulai ujung rambut, ujung buburan sampai ujung betis. Nang mata berkedip itu kenampakan Allah. Telinga mendengar kenampakan sifat sama Allah. Melihat mata kenampakan sifat basar Allah. Kenampakan Allah nampak kepada mulut, lalu berkalam, kalam ilahi. Kalam suara ilahi Tuhan. Nah, Allah. Menyebut namanya, menyebut asmanya. Tidak ada yang lain, hanya ilallah. Bulat sudahna, yakin dan nyata. Kadada kita berisi apa-apa, jahir kadada, batin pun kadada. Jangankan batin jahir, jahir batin pun tidak ada. Lenyap sudah kadada. Di dalam kekosongan sudah kita habis, lenyap. Nah, jadi yang beramal, yang beribadah siapa? Yang hidup. Asal jangan seorang aja yang artinya merasa. Itu bujur aja Pak, pikih bujur kalau tak salah. Bilanya beramalan mencari pahala yang banyak, bujur itu pikih. Kalau orang hakikat, inya kada memandang pahalanya banyak, yang dipandangnya keridaan Allah Ta'ala. Pahala banyak tapi Allah Ta'ala kada rida, percuma. Pahala kada banyak tapi Allah Ta'ala rida. Alangkah bagusnya keridaan Allah Ta'ala, lalu banyaknya beramal beribadah. Namun orang marifat tujuannya bukan amal, bukan pahala. Ini tujuannya. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Allahu Akbar. Hanya engkau tujuanku ya Allah. Hanya engkau yang ku maksud, keridaanmu, mahabbah cinta kepadamu yang aku harapkan. Yang namanya cinta ini biar artinya kada berharta. Contoh, banyak pahala, tapi Allah Ta'ala kada mencintai, kada meridai. Kada banyak pahala sedikit, tapi Allah Ta'ala mencintai dan meridai. Contoh, nah kayak sepasang laki-laki dan perempuan. Nah, jadi umpamanya bibiniannya mencintai lelakiannya karena hartanya, bukan karena orangnya. Amun mencintai karena harta, bisa akan terpisah. Karena seorang laki-laki mungkin tidak akan lagi bisa hartanya habis. Tapi kalaunya seorang perempuan mencintai laki-laki berdasarkan cinta, apakah dia berharta, apakah tidak, tetap dia selalu bersama. Begitu juga kita lawan Allah Ta'ala. Yang penting cinta, bukan pahalanya. Nah ini, itu bujur aja kalau di dalam fikih. Apa garang? Supaya merangsang amal beribadah, lalu membaca salawat sekian pahalanya, membaca zikir sekian pahalanya, itu bujur, kada disalahkan bujur. Tapi alangkah bagusnya ini tauhid. Nah, artinya nang mengawakan itu tauhid. Nah, nang mengawakan. Kalau fikih, nah kalau fikih memandang inya banyak bamal, itu fikih. Nah, bujur, berzikir, baca salat, sembahyang, salat. Kalau fikih memikirkan banyaknya inya menggawi dan dapat pahala. Kalau tauhid artinya memandang, nang mengawakan. Kan sembahyang, salat nang mengawakan Allah. Nang berzikir mengawakan Allah. Baca salat nang mengawakan Allah. Tapi kalau tasawuf, Allah yang kawa, Allah yang bisa. Nah, itu anggap beda. Pak fikih, pak tauhid, pak tasawuf. Jadi semuanya betul, kada ada salah. Inya pak fikih, salat, bamal, banyak-banyak mencari pahala, betul. Kalau orang tauhid, kada memandang pahalanya. Ini nomor 2, tingkatan 2. Inya memandang nang mengawakan. Nah,
Inya melihat Tuhan kawa akan melihat. Inya berjalan Tuhan mengawakan berjalan. Itu tauhid. Tapi kalau tasawuf, nah lain lagi. Ini makam tertinggi nih. Artinya kali lagi Tuhan mengawakan manusia, Allah nang kawa itu aja. Nah, kan beda. Jadi tergantung pemahaman kita. Ambil di fikih, iya. Ambil tauhid, iya. Ambil tasawuf, iya. Ambil sabartaan. Nah, jadi nyaman. Jadi kan saling menyalahkan. Fikih bujur, tauhid bujur, tasawuf. Nah, kayak fikih. Nah, kayak fikih kan sembahyang. Kalau yang sembahyang ini menyembah yang Sang Hyang Widi, menyembah Tuhan. Bujur jadi dalam fikih. Kalau di dalam tauhid, salat atau menyatakan adanya Allah, bujur. Kalau tasawuf, nyata Allah Ta'ala, nyata Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Tapi di dalam suatu rahasia. Rahasia yang boleh dipadahkan dan yang tidak boleh dipadahkan. Rahasia yang boleh disampaikan dan rahasia yang tidak boleh disampaikan. Yang boleh disampaikan saat-saat guru mengajar kepada murid, saat-saat bamujakara. Bisa. Anak tahukah wujud Allah Ta'ala? Kayak ini. Bukan jasmani ada hati, bukan hati ada roh, bukan roh ada Allah Ta'ala. Tahu sudah, nampak pada diri. Jangan lagi, artinya rahasia dibongkar. Nah ini rahasia yang tidak boleh disampaikan. Yang boleh disampaikan tadi ini. Nah, supaya tahu, ya nang ini nah. Wujud mutlak Allah Ta'ala kada lagi wujud seorang. Makanya bilangnya wujud seorang tadi, wujud kajian pun. La yuga serujan pun. Jadi ini orang yang berzikir tadi, orang yang mengguncang tubuhnya seperti menggoyang pohon kayu yang kering, daunnya, rantingnya. Semakin kencang, semakin keras menggoyang, semakin guguran daun-daun dan rantingnya. Semakin dia berzikir menggoyang batang tubuhnya, semakin guguran daripada dosa-dosa dan penyakit-penyakitnya. Itu hebat daripada berzikir. Makanya jangan bingung kalau orang berzikir, karena kan di situ alladzina yazkuruna qiyama wa qu'udan wa 'ala junubi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dialah orang yang selalu zikir terus menerus di waktu berdiri, di waktu berduduk, di waktu berbaring. Nah, apalagi bergoyang-goyang. Nah, semakin dia artinya asyik dengan Allah Ta'ala, semakin menggoyangkan tubuhnya. Yang keasikan asyik lawan Allah Ta'ala. Kalau seorang berzikir, orang yang artinya berjugit, orang yang artinya menikmati, ya begoyang ada. Tapi hakikatnya tahu. Kalam siapa? Amun kalam kita, ayo dosa. Dosa amun kalam kita. Nah, inilah makam orang hakikat. Lihat apa yang disalahkan orang zikirna. Orang-orang yang artinya menjilid itu pernah didiskutin. Kada disalahkan. Ayo. Sedangkan orang yang berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nikmat rasanya. Nah, semakin asik, semakin nikmat, semakin asik. Karena dia lawan Allah Ta'ala sudah rasuk. Nah ini, makanya itu tadi dalil daripada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ummi Kalsum. Nah jadi kan umpamanya pohon kayu nah digoyang keras, guguran kelak, guguran juga. Dosa-dosa nafsu penyakit akan digugurkan oleh la ilaha illallah. Karena apa hakikatnya la ilaha illallah? Memang artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Maknanya aku wujud Allah, aku wujud Allah. Mana harusnya penyakitan wujud Allah? Penyakit saja daripada wujud Allah. Mana harusnya dosa lawan wujud Allah Ta'ala? Dosa saja dari Allah hitungannya. Nah, jadi inilah bulat sudah nampak wujud Allah Ta'ala. Jangan ragu lagi. Artinya tanamakan pada batin. Apabillanya di dalam salat itu tuh badil. Wujud manusia, wujud hamba terganti dengan wujud Allah. Apabillanya sudah salam, terganti wujud Allah kepada wujud hamba. Tapi hamba nang ma'rifat kepada Allah. Hamba yang mengenali diri. Bilanya hamba kada mengenali diri, ya tetap hamba yang namanya.
Tapi kalau hamba yang mengenali kepada diri Allah Ta'ala, maka hamba ini terbawa, terumpat kepada orang yang hidup. Karena kita pada hakikatnya tidak memiliki hidup mati. Mulai dalam rahim ibu ya memang mati. Karena bisa hidup. Kenapa kau mahwat di tempat kau bergerak? Karena ada rohnya umpat ibu, rohnya ikut ibu. Nah, jadi setelah lahir tetap tagih pusat. Belain rohnya tetap aja mati. Yang hidup tekan roh sampai menjadi kanak-kanak tetap mati, yang hidup tuh roh. Sampai menjadi remaja itu tetap mati, yang hidup tuh roh. Sampai menjadi orang tua itu tetap mati, yang hidup tuh roh. Lalu kembali innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mun batang tubuhnya sudah mati, kada dimati lagi, mati cuma sekali. Cuma yang merasa dirinya hidup itu yang dimati. Bila merasa dirinya mati, kada lagi dimati. Makanya ujar Rasulullah, mautu qabla anta maut, matikanlah dirimu sebelum kau mati. Wallahu alam alfa.